Di program Sekolah Penggerak itu terlalu banyak perubahan-perubahan yang kami harus lakukan dan lalui. Dengan adanya Sekolah Penggerak berarti kita diajak bergerak bersama, berubah bersama, maju bersama. Dibayar berapapun kita tidak akan rugi karena begitu banyaknya hal-hal baru yang kami dapatkan melalui komite pembelajaran ini. Dengan adanya kurikulum Merdeka, kita harus mencerminkan di visi misi itu bagaimana sih karakteristik peserta didik di sekolah kita, bagaimana sih kemampuan peserta didik di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo Sobat Penggerak, salam jumpa. Saya Erika Yuanita dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Akan menemani Sobat Penggerak semua selama 30 menit ke depan dalam siniar program Sekolah Penggerak yang diselenggarakan oleh tim PDM 01 Program Sekolah Penggerak Kemendikbudristek. Nah, siniar ini merupakan bagian dari rangkaian bahan advokasi program Sekolah Penggerak yang bisa Sobat saksikan melalui kanal YouTube Ditjen, PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Jangan lupa di follow, like, kemudian subscribe, komen, dan aktifkan juga ya lonceng notifikasinya. Nah, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Info lainnya juga bisa Sobat dapatkan dengan cara follow Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok Ditjen PAUD Dikdasmen. Nah, tema episode kali ini adalah tentang optimalisasi peran komite pembelajaran dalam menjadikan komunitas belajar sebagai sumber inspirasi yang memunculkan inovasi pada jenjang PAUD dan SLB. Bersama kita sudah hadir dua narasumber luar biasa, yaitu dari jenjang pendidikan anak usia dini dan sekolah luar biasa. Halo, selamat datang Ibu. Yang pertama mungkin akan saya perkenalkan, yaitu dari TK As-Sadiah Lompengeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Ibu Gusnaini. Halo, selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Beliau ini adalah kepala sekolah dari Sekolah Penggerak Angkatan yang pertama. Ya, betul ya Ibu ya? Betul sekali. Oke, baik. Yang kedua kita perkenalkan yaitu adalah dari SLBB YPAC Banda Aceh Provinsi Aceh. Nah, Ibu Heni Ekawati. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya sudah hadir di siniar program Sekolah Penggerak ini. Baik. Nah, Sobat Penggerak, istilah komite pembelajaran sudah tentu tidak asing ya dalam PSP ini. Nah, komite pembelajaran ini merupakan sebuah tim di tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah ya, dan juga guru yang mengikuti pelatihan komite pembelajaran. Di mana setelah PKP ini kemudian mereka akan menyelenggarakan lanjutannya, gitu ya, terkait pembelajaran dengan kurikulum Merdeka dan membangun komunitas belajar di sekolahnya untuk sama-sama bertransformasi melalui program Sekolah Penggerak ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Ibu ya tentang komite pembelajaran dan juga mungkin kaitannya dengan komunitas belajar. Kayak boleh saya mungkin ngobrol dulu nih yang pertama dengan Ibu Nini ya, Ibu Gusnaini, Ibu Nini. Cerita dong sedikit awal mulanya adanya komite pembelajaran. Nah, boleh cerita deh sedikit gimana? Iya, awal mula dari komite pembelajaran ini adalah setelah lembaga kami terpilih sebagai pelaksana program Sekolah Penggerak di angkatan pertama, kami diinformasikan untuk mengisi list, di mana list itu ada nama pengawas, kepala sekolah, dan juga 2 orang guru. Oke, 2 orang guru. Setelah itu kami mendapat undangan untuk mengikuti komite pembelajaran. Nah, dari situlah kita mengikuti komite pembelajaran selama 10 hari. Oh, 10 hari. Iya. Itu bersamaan Bu atau bagaimana? Kami di tingkat PAUD itu bersamaan. Oh, bersamaan. Ya, antara kepala sekolah dengan guru bersamaan, akan tetapi dengan kelas yang berbeda. Dengan kelas yang berbeda, iya. Baik. Dengan pelatih ahli juga yang berbeda. Pelatih ahli yang berbeda juga. Iya. Oke, kurang lebih mengikuti. Kemudian setelah mengikuti itu
ada komite pembelajaran gitu ya? Ya, setelah kegiatan komite pembelajaran ini selesai selama 10 hari, kami lanjutkan dengan pelaksanaan IHT. Di dalam pelaksanaan IHT ini, kami bersama teman-teman guru mengulang kembali apa-apa yang sudah didapatkan melalui pelatihan komite pembelajaran. Dan juga menyatukan persepsi. Karena di program Sekolah Penggerak itu terlalu banyak perubahan-perubahan yang kami harus lakukan dan lalui. Sehingga melalui IHT itu kita bersama-sama dengan ada Pak pengawas, guru, dan juga kepala sekolah, serta kami mengikutkan itu komunitas komite orang tua. Oh iya, oke, baik. Itu kurang lebih awal ya tentang komite pembelajaran. Nah, kalau misalnya saya menanyakan hal yang sama ke Ibu Heni gitu ya, bagaimana awal mulanya ada komite pembelajaran di sekolah Ibu? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih. Awal mulanya mungkin hampir sama. Sekolah kita setelah dinyatakan sebagai sekolah pelaksana untuk sekolah penggerak di angkatan pertama, setelah dinyatakan lulus untuk seleksi, kita itu dihubungin untuk mengisi oleh kementerian, mengisi 6 orang guru karena kita di SLB, kebetulan SLB kita itu satu atap, mulai dari jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Di sana diminta 6 orang guru untuk mengisi nama, di mana nama guru itu harus guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Yang awalnya notabene kita tidak tahu itu namanya untuk guru komite pembelajaran. Cuman diminta nama, kita mengirimkan nama, mengisi link di list nama, yang itu ada pengawas, ada kepala sekolah, dan 6 orang guru. Sehingga ada 8 dari satu sekolah itu yang mengikuti. Kemudian kita mengikuti Zoom yang dikatakan waktu itu dengan LMS. Kita ngikutin dengan pelatih ahli yang dari P4TK IPA di Bandung. Tapi kemudian kita itu dengan waktu yang berbeda. Nah, kalau di kita di SLB PAC Banda Aceh dan SLB yang ada di Aceh, 2 sekolah yang masuk PSP pertama, itu kita melaksanakan kepala sekolahnya dulu selama 2 hari gitu. Nah, baru 2 hari kemudian diminta 6 orang guru yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita mengikuti kegiatan Zoom itu selama 10 hari di mana kepala sekolah itu bercerita tentang penyusunan perubahan kurikulum. Artinya dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum yang terbaru yang disebut dengan sekarang kurikulum operasional satuan pendidikan. Di sana kepala sekolah itu diminta untuk menceritakan visi misi sekolah yang harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan sekolah dan peserta didiknya. Di situ harus dicerminkan di visi misi. Dan kemudian untuk si gurunya juga hal yang sama, bahwa ada bayangan pandangan mereka harus bisa merubah kurikulum juga menjadi kurikulum merdeka dengan acuan lebih kuat kalau untuk gurunya itu dalam menyusun modul ajar yang kalau dulu kurikulum sebelumnya adalah RPP, kalau sekarang kurikulum merdeka dengan modul ajar. Di situ mungkin istilah-istilah yang guru-guru dapatkan. Kami mendapatkan tugas yang sama selama 10 hari lewat Google Meet dan lewat tugas-tugas lainnya. Kemudian setelah 10 hari selesai, saya selesai selaku kepala sekolah, guru selesai 10 hari sebagai guru, baru di ujungnya kami baru tahu bahwa itu adalah namanya komite pembelajar. Nah, itu awal mulanya ada komite pembelajar yang saya tahunya. Berarti kurang lebih pengalamannya sama ya. Komite pembelajaran awalnya adalah mengikuti pelatihan selama 10 hari, kemudian barulah itu namanya komite pembelajaran. Nah, kalau menurut, kita ke Bu Heni dulu ya, Ibu Nini. Nah, kalau misalnya menurut Ibu gitu, pengalaman Ibu di komite pelatihan komite pembelajaran itu apa sih gitu? Gimana gitu? Jadi pengalaman saya itu ya mungkin seperti yang saya bayangkan, bahwa ini Zoom selama 10 hari kita bercerita harus merubah, mengupas rohnya sekolah. Artinya mulai dari visi misi sekolah itu kita rombak. Yang dulunya mungkin belum kita kaitkan dengan jujur kita belum mengaitkan visi misi itu dengan keadaan dan karakteristik peserta didik. Tapi kita masih umum, di mana-mana visi misi itu saya pikir sama. Mungkin hanya beda sedikitan, paling di Mandantau itu di mana-mana ada. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka, kita harus mencerminkan di visi misi itu bagaimana sih karakteristik peserta didik di sekolah kita, bagaimana sih kemampuan peserta didik di sekolah kita. Itu yang kita tuangkan di dalam visi misi, harus menyesuaikan dengan tidak melupakan juga karakter agama,
dan gotong royongnya juga di situ. Oke. Nah, kalau misalnya Bun ini gimana nih pengalamannya ikutan PKP gitu ya? Gimana coba? Di sini pengalaman saya secara pribadi, terus terang perasaan saya itu campur aduk di awal-awal. Kenapa? Ada rasa senangnya. Senangnya bisa terpilih sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama. Terus sedihnya itu kami harus ngapain? Ya, di situ kami masih bingung. Kami mau bertanya kepada siapapun, ini kita tidak punya bayangan sama sekali. Nah, di hari pertama itu masih aman karena kan masih penjelasan. Terus masuk hari kedua, di situ kita harus mengerjakan LMS. Nah, di LMS ini merupakan hal baru bagi kami. Ya, bersama teman-teman guru di situ berbagai fitur kita mulai dari Google Meet-nya itu harus membuka sendiri. Nah, di sini saya merasa, aduh, saya sanggup tidak? Hal baru ya, ini hal baru saya sekali. sanggup tidak? Ini baru hari kedua loh. Iya. Saya sudah merasa bahwa ini terlalu berat. Ya, perasaan saya. Akan tetapi saya berusaha bahwa program ini sudah ada di tangan saya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Maka saya berusaha untuk terus semangat. Dan saya tidak boleh down karena kalau saya down teman-teman guru juga pasti akan down. Betul. Sampai pada hari kelima di situ kita sudah mulai mendapatkan gambaran-gambaran bahwa ternyata hal-hal ini yang harus dilakukan. Ternyata di kurikulum mereka itu kita harus melakukan beberapa perubahan. Beberapa perubahan itu yang paling utama adalah mengubah mindset kita sendiri dulu. Iya, karena kita harus keluar dari zona nyaman kita yang terbiasa dengan sudah format-format baku. Yang kemudian di sini di kurikulum merdeka itu kita sudah harus menggali sendiri, menemukan sendiri dan merancang sendiri. Iya, jadi situ mungkin itu adalah tantangan. Karena kami tidak anggap itu bahwa itu adalah hal yang berat sebenarnya, akan tetapi kita bagaimana kita memotivasi diri sendiri. Terus setelah saya merasa mental saya sudah kuat, saya kembali ke teman-teman guru, memberikan motivasi bahwa apa yang kita pelajari ini seandainya ini adalah kegiatan berbayar, dibayar berapapun kita tidak akan rugi karena begitu banyaknya hal-hal baru yang kami dapatkan melalui komite pembelajaran ini. Oke, baik. Terima kasih nih pengalamannya. Nah, kalau gitu dalam pelatihan komite pembelajaran ya, sejauh mana sih pelatihan itu bisa mempersiapkan sekolah untuk melaksanakan kurikulum paradigma baru ya pada saat itu ya, yang sekarang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Nah, sejauh mana tuh pelatihan itu bisa mempersiapkan sekolah ibu gitu ya untuk melaksanakan kurikulum? Boleh mungkin Bu Heni? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan bahwa ini adalah hal yang terbaru, yang dulunya kurikulum kita masih kurikulum sebelumnya dan sekarang adalah kurikulum operasional satuan pendidikan dengan merubah visi misi dan tujuan sekolah dan lain sebagainya. Yang kita belum dulu bercerita tentang RPP digantikan ke menurul ajar, tetapi dari kurikulumnya dulu ini kita harus berubah. Nah, mungkin sedikit ini bukan hal yang mudah bagi kami, sama mungkin seperti teman yang disampaikan tadi, tapi ini adalah suatu tantangan yang memang harus kita lakukan. Saya mendapat ini suatu tantangan besar, tapi ini bukan suatu kekalahan. Akhirnya saya harus berjuang bagaimana mensupport teman-teman yang 6 orang yang sudah saya gandeng dengan hal yang rumit. Karena kenapa disampaikan hal yang rumit? Ini awal yang perdana yang mereka juga harus merubah. Jadi di situ di pelatih ahli kami menyampaikan bahwa kepala sekolah itu wajib untuk merubah kurikulum ini, artinya menyesuaikan visi misi itu, nanti duduk dengan tim yang sedang juga guru-guru itu tadi termasuk untuk merubah visi misi sekolah. Nah, di situ saya berusaha bagaimana sih membuat visi misi yang memang harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, untungnya di kita, karena kita memang sekolah luar biasa yang memang sudah dari sononya awal menerima anak menginjakan kaki ke sekolah, itu sudah kita adakan asesmen dan identifikasi sehingga kita sudah paham bagaimana karakteristik peserta didik kita. Yang untungnya kita situ kita memudahkan kita untuk menurunkan visi misi, di mana kebetulan sekolah saya itu adalah sekolah tunarungu yang memang anaknya itu hambatan tunarungu, sehingga kita mudah untuk menyatukan visi misinya dan tujuan sekolah gitu ya, alhamdulillahnya. Dan kemudian selama 10 hari kita dalam menyusun KUSP itu, ternyata tidak lama dari situ saya mendapat kepercayaan dari Puskur sebagai penyusun KUSP Indonesia. Nah, di situ ada beberapa teman-teman yang alhamdulillah 4 terpilih
penyusun KWSP se-Indonesia yang sekarang KWSP kita sudah muncul di PMM yang mungkin bisa disaksikan oleh teman-teman. Jadi hikmah dari perjuangan yang melelahkan, alhamdulillah komite pembelajaran di sekolah juga sudah semakin bersemangat, apalagi strategi kerjanya kemarin mungkin awalnya saya yang dipanggil oleh Puskur, kemudian kita merevisi KWSP yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kita kembali ke sekolah, kita duduk bersama komite pembelajaran, kita benahi bersama, kemudian kita kirim lagi hasil revisi kita, kemudian tim revisi mengirimkan lagi sampai tim revisi datang ke sekolah kita untuk melihat komite pembelajaran bekerja maksimal. Yang alhamdulillah sudah tertera di PMN. Luar biasa ya pengalamannya. Nah, kalau misalnya di Bu Nini bagaimana nih? Bagaimana sejauh mana pelatihan komite pembelajaran itu bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Iya, untuk di lembaga kami TK Asadia Lompengan itu kami sudah terbentuk tim. Setelah lepas dari pelatihan komite pembelajaran itu, kita terbentuk tim dengan nama Komunitas Praktisi TK Asadia Lompengan. Di situ tim ini yang bekerja. Kita sebagai tim di TK Asadia Lompengan untuk intern dulu, kita adalah motor penggerak untuk perubahan-perubahan terhadap kurikulum yang akan dijalankan di PAUD. Nah, setelah dari komunitas praktisi ini yang sekarang dikenal dengan Kombel, komunitas belajar. Komunitas belajar. Iya. Di situ peranan komite pembelajaran ini yaitu bagaimana dia berkolaborasi untuk yang pertama adalah memotivasi teman-teman dan juga mengubah mindset untuk keluar dari zona nyaman mereka yang terbiasa dengan format-format baku. Nah, di sini itu mereka kami bersama dengan teman-teman di sekolah itu melakukan penimbasan. Ya, setelah kami susun itu terkait misalnya dengan KOSP, modul ajar, kita dulu laksanakan di sekolah. Setelah kami refleksi, ternyata menurut kita dan di sini kita libatkan juga Bapak Pengawas melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita susun. Setelah itu dianggap ini sudah sesuai, maka itu kami bersama dengan tim mengimbaskan kepada komunitas belajar dengan lembaga-lembaga lain. Iya, seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi saya dengar Bu Nini itu kan menyebutkan bahwa setelah PKP ini ada IHT ya, menyelenggarakan IHT. Nah, dalam IHT itu apa sih yang dilakukan? Terus IHT itu kan kalau kita pikir ya baru ya, istilah baru gitu ya. Nah, kemudian ketika ingin melakukan IHT, nah guru-guru bagaimana gitu? Boleh, Bu Nini? Ya, terima kasih. Untuk IHT ini respon guru itu mereka sangat antusias dan sangat gembira sekali. Kenapa? Karena melalui program IHT ini kan dilaksanakan setelah komite pembelajaran selesai. Kita langsung melaksanakan IHT. Nah, IHT ini kami laksanakan selama 1 minggu. Di situ yang kami lakukan di sini adalah mengulang kembali materi-materi yang sudah kami dapatkan melalui pelatihan komite pembelajaran. Nah, pada saat mengulang itu ketika ada hal-hal baru yang mungkin teman-teman guru masih ragu atau masih paham, di situ kita satukan persepsi. Karena kemarin kan pada saat komite pembelajaran itu antara kepala sekolah dengan guru beda kelas. Jadi dengan juga narasumber yang berbeda. Jadi di sini melalui HT ini kita dulu menyatukan persepsi terkait apa-apa yang akan diubah. Termasuk dari yang pertama itu adalah mengubah kurikulum, yang mana kurikulum itu yang pertama harus direvisi itu adalah visi misi. Nah, perubahan visi misi ini itu harus kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Iya, jadi kita bersama dengan teman-teman itu melakukan revisi terkait dengan visi misi dulu. Setelah visi misi ini rampung, baru kami melangkah pada modul ajar. Modul ajar itu di mana kita cuma punya acuan yaitu capaian pembelajaran. Nah, di sini teman-teman guru yang menyusun terkait dengan tujuan pembelajaran, tujuan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatannya. Jadi di IHT itu betul-betul kita berkolaborasi. Kenapa? Karena kita juga melibatkan komite. Di sini komite orang tua itu perannya adalah mereka memberikan masukan-masukan terkait dengan kondisi anak-anak mereka di rumah. Karena kan sebelum di awal tahun pembelajaran kan belum ada asesmen diagnostik kita lakukan. Karena ini kan baru, sementara anak-anak sudah masuk. Jadi kita mendapatkan informasi itu dari orang tua. Iya, untuk mengetahui kebutuhan peserta didik di dalam menyusun kurikulum ini. Oke, baik. Gitu. Nah, kalau misalnya di tempat Bu Heni,
Gimana Bu dengan IHT yang diselenggarakan di sekolah Ibu? Respon guru-gurunya seperti apa? Ya. Jadi setelah kita mengadakan komite pembelajaran selama 10 hari, kita duduk bersama pengawas, kepala sekolah, dan 6 guru yang sudah terlibat di komite pembelajaran. Kita menuangkan, saling memberitahu apa yang sudah kita dapatkan selama 10 hari. Dan ini adalah merupakan saran dari pelatih ahli kita masing-masing bahwasanya sekolah yang sudah mengikuti Zoom wajib mengikuti IHT di sekolah sendiri, artinya mengadakan IHT sendiri. Dan kita berpikir, saya selaku kepala sekolah berpikir ini bukan cukup di komite pembelajaran, tapi kita harus melibatkan stakeholder atau warga sekolah seluruhnya. Karena itu bercerita sekolah, yang namanya sekolah berarti seluruh warga masyarakat sekolah ini harus bergerak gitu. Iya, betul. Bukan hanya serta-merta di komitenya saja. Jadi kita membuat program sesuai dengan arahan Kemendikbudristek untuk mengadakan IHT, maka kita buat jadwal, kita buat susunan acara pertemuan untuk mengadakan IHT. Di mana dalam kegiatan IHT tersebut kita mengundang pengawas sekolah juga, kepala sekolah, dan ini narasumbernya adalah kita-kita selaku komite pembelajaran. Nah, kenapa kita sebagai narasumbernya? Artinya kita ini memberitahu apa yang sudah kita dapatkan, baik dari pengawasnya, dari kepala sekolahnya, dan dari 6 guru yang sudah mendapatkan ilmu yang berbeda-beda karena sesuai dengan ketunaan dan hambatan anaknya, yang harus disampaikan kepada guru-guru dan tendik yang ada di sekolah kita, sehingga kita lah sebagai narasumbernya. Dan ini kita lakukan selama 8 hari. Kemudian dalam IHT ini responnya guru-guru ya mungkin berpikir gini, karena kita di sini menuangkan ini untuk perubahan modul ajar. Di sini sebelum kita ke modul ajar, kita bercerita dulu untuk kurikulum yang harus kita rubah bersama. Kurikulum berubah bersama ini artinya kita harus memberi pandangan-pandangan positif dulu, bahwa guru-guru juga sudah berpikir lebih maju ke depan. Dengan adanya sekolah penggerak berarti kita diajak bergerak bersama, berubah bersama, maju bersama. Sehingga guru-guru saya himbau, saya berharap teman-teman di sekolah untuk berada di luar zona nyaman. Karena mohon maaf, sebelum adanya sekolah penggerak mungkin banyak guru masih berada di zona nyaman, artinya masih kebanyakan nyantai daripada bergeraknya. Nah, sekarang label sekolah penggerak, maka kita wajib bergerak bersama. Nah, itu selalu saya sampaikan, dan harapan kita adalah guru tidak berada di zona nyaman lagi. Kemudian yang gurunya sekarang sudah antusias. Jadi guru saya perkenalkan, dunia sudah makin berubah, kita sudah bergerak, sekolah kita sudah dilabelkan PSP, pelaku sekolah penggerak. Kita pelaku loh gitu. Kita contoh loh, andaikan kita bisa memberi contoh yang terbaik, kita bisa memberi imbas kepada orang lain. Andaikan kita tidak bisa menjadi imbas bagi orang lain. Sekarang kitanya dulu gitu. Jadi kita sudah lakukan itu, dan guru-guru diwajibkan menggunakan IT, karena kan waktu LMS kita selama 10 hari di support dengan IT. Nah, itu juga bukan di kita aja, cukup kita mengetahui yang mana Google Meet, yang mana perubahan IT, yang mana Canva, bukan cukup di kita, tapi stakeholder semuanya. Jadi di situ saat IHT kita tuangkan bersama, kita ajarkan juga apa yang sudah kita dapatkan tentang IT kepada teman-teman gitu. Sehingga kita maju bersama, bisa bersama, bergerak bersama. Di situ bukan saja guru 6 yang terpilih sebagai komite pembelajaran sebagai garda depan. Nah, ini ceritanya kita sekolah loh, saya bilang. Nah, baru timbul kan yang katanya sekarang namanya komunitas belajar. Jadi timbulnya komunitas belajar itu memang cetusan dari komite pembelajaran. Jadi komite pembelajaran, kalau hanya komite pembelajaran 6-8 sama saya dan kepala pengawas sekolah sebagai garda depan, ini adalah wadah. Saya pikir yang lain nanti nggak keimbas, sehingga terjadinya cemburu sosial. Jadi berpikirnya nanti guru-guru, si ibu si komite pembelajaran nih yang diiniin, kami dianaktirikan. Nah, ya syukur-syukurnya sekarang kan sudah diimbaskan yang diberi label namanya komunitas belajar. Jadi perlakuan kita sama, artinya peran dari komunitas belajar ini adalah kita belajar bersama. Apa yang didapatkan oleh komite pembelajar dituangkan kepada komunitas belajar berpadu, kita bersama, kita menyampaikan apa sih inspirasi kita, apa sih yang kita ingin buat untuk sekolah kita. Kita sudah masuk tahun ketiga, otomatis kita harus ada perubahan dari tahun ke tahun sebagai PSP, pelaku. Menarik nih. Berarti komite pembelajaran itu menggerakkan menggerakkan komunitas belajar jadi bergerak bersama gitu untuk menuju pasti untuk menuju pendidikan yang lebih baik ya. Oke, baik.
Kemudian yang ingin kita tahu bersama ya, apa sih aktivitas komunitas belajar gitu loh? Aktivitas komunitas belajar di sekolah SLB mungkin berbeda dengan di PAUD gitu ya. Yeah. Nah kalau di PAUD gimana aktivitasnya Pak nih? Terima kasih. Untuk di PAUD, aktivitas komunitas belajar itu yang pertama itu kita komunitas belajar intern dulu. Di situ di intern itu kita membahas tentang hal-hal apa saja yang memerlukan perubahan-perubahan terkait dari mulai penyusunan KOSP, terus modul ajar, dari capaian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kita turunkan lagi menjadi ATP, dari ATP itu ada tujuan kegiatan dan rencana kegiatan. Terus kita buat lagi asesmen, format asesmen. Karena format asesmen ini merupakan juga hal paling mendasar dalam kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena kita akan mengetahui atau mendeteksi seperti apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Di samping karakteristik dari sekolah, kita juga harus melihat seperti apa kebutuhan dari peserta didik. Sehingga program-program itu kita tuangkan, kita laksanakan melalui komunitas belajar. Kalau di lembaga kami TK Sadia itu komunitas belajarnya itu rutin setiap bulan. Kemudian kita juga melakukan komunitas belajar dengan lembaga-lembaga lain. Di sini kalau kami di Kecamatan Lili Rilau itu ada 32 lembaga sebagai komunitas belajar kami. Nah di komunitas belajar itu lagi di antar lembaga itu terbagi lagi. Kami bagi ada khusus untuk guru kelompok A dan guru khusus untuk guru kelompok B. Dengan harapan bahwa capaian pembelajaran yang dicapai memang sama, akan tetapi alur dan proses pelaksanaan dalam berkegiatan anak didik itu berbeda setiap fase umurnya, seperti itu. Baik. Nah kalau Bu Heni gimana nih tentang aktivitas di Kombel ya, akhirnya mungkin ya? Di komunitas belajar itu jadi peran teman-teman ini sangat banyak karena berhubung kita sekolah luar biasa ya, yang kebetulan bukan hanya di kurikulum yang kita bedah, bukan hanya di modul ajar yang kita bedah, tetapi P5 juga harus kita kaitkan dengan terkait proyek gitu. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah membina anak tunarungu yang skill dan kemampuan yang kita tempa untuk sesuai bakat minat setelah lulus sekolah gitu. Jadi di sini teman-teman komunitas belajar dan teman-teman komite pembelajaran kita membuat kegiatan rutin untuk pertemuan per 2 minggu. Jadi sebulan ada 2 kali. Itu minimal. Tapi kalau seandainya itu ada kebutuhan yang urgent atau mungkin ada permasalahan di lapangan, misalnya tentang bagaimana pembuatan modul yang mungkin agak berbeda gitu, agak mendapat kesulitan si teman guru gitu. Nah di sini tempatnya mengadu kepada komunitas belajar. Komunitas belajar dibantu oleh komite pembelajaran. Jadi kita di sini sama, hanya nama yang berbeda, tapi kita sama untuk menuntaskan masalah gitu. Terus inisiatif-inisiatifnya guru semenjak adanya komunitas belajar ini semakin cemerlang kalau saya lihat. Kenapa? Seperti saya sampaikan, kita adalah anak luar biasa yang kita didik di sini adalah anak luar biasa, kebutuhannya yang luar biasa, yang sesuai dengan bakat dan minat. Terkadang guru punya inovasi tersendiri. Nah, dengan sekarang terlibat dengan IT yang begitu gencar ya, gencarnya di ini, sehingga anak-anak terlibat gitu. Jadi kan kita pembelajaran IT itu ada selalu di SLB gitu. Jadi setiap hari Kamis, Sabtu itu sesuai bakat minat anak-anak belajar IT. Nah, karena si guru sudah saya himbau untuk menggunakan IT dalam pembelajaran, si anak yang jenjang SMP dan SMA ingin mengikutinya. Kan anak kita meniru nih anak SLB. Betul. Nah, itu kan satu hikmah yang membuat gimana ya gitu rasanya. Terus si guru nanti menuangkan, Ibu tadi kelas SMP dan SMA minta kami semua mau IT Bu, ayo mangga silakan gitu. Baik. Berarti kalau misalnya kita ambil kesimpulannya bahwa komite pembelajaran ini memang betul-betul ya bisa menggerakkan komunitas belajar, terus aktif ya, aktif ya komite pembelajaran, komunitas belajar di tempat Ibu aktif ya. Semoga ini menjadi praktik baik gitu ya, praktik baik yang bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lain. Baik, terima kasih Ibu Heni dan juga Ibu Nini gitu ya atas penjelasannya gitu, dan kita mungkin sudah sampai di penghujung diskusi.
Mungkin bahwa komite pembelajaran dalam sekolah penggerak ini memang berperan penting khususnya dalam penguatan SDM ya di sekolah gitu, menggerakkan komunitas belajar di sekolah bergerak dan belajar bersama untuk bertransformasi menuju pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Ibu Heni dan Ibu Nini atas kesempatannya berdiskusi bersama kita di Sapa Sobat Penggerak ya. Terima kasih juga kepada Sobat Penggerak yang sudah bergabung menyaksikan kami di kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Jangan ketinggalan episode siniar lainnya dengan cara like, subscribe, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasi pada kanal YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Buat yang belum follow juga, silahkan follow Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook Ditjen PAUD Dikdasmen. Untuk menutup episode kali ini, saya Erika Yuanita pamit undur diri. Sekolah Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.